Kembali ke Indonesia dan berkecimpung di dunia kelistrikan di Indonesia, termasuk juga berinteraksi dengan kampus, para mahasiswa. Saya melihat ada hal yang mungkin menarik dan berpotensi untuk Indonesia mengatasi masalah kompetensi di bidang ketenaga listrikan, yaitu dengan memanfaatkan simulasi. Karena utamanya di sistem ketenaga listrikan, masalah terbesar adalah dalam pembelajaran atau peningkatan kompetensi adalah kita bergaul atau berhubungan dengan sistem raksasa, sistem yang besar, di mana kita menangani sistem dengan satuan puluhan hingga ratusan kilovolt, puluhan hingga ratusan ampere arusnya, puluhan ratusan kilovolt tegangannya, ribuan megawatt dayanya, ratusan ribu kilometer jaringannya, ribuan kilometer persegi wilayahnya, dan bahkan hingga jutaan pelanggannya, termasuk di Indonesia atau di pulau networking sistem Jawa Bali misalkan. Jadi sistem yang raksasa. Dan juga kita bicara komponen-komponen yang raksasa. Jadi komponen yang besar, ini ilustrasi misalnya ada orang, nah ini komponen yang sering kita tangani dalam masalah kelistrikan. Nah, tentu saja ketika kita ingin meningkatkan kompetensi di bidang kelistrikan, kita kemudian memerlukan katakanlah laboratorium untuk meningkatkan kompetensi kita. Tapi dengan peralatan yang raksasa, dengan sistem yang raksasa, tidak jarang atau sering sekali kita kemudian memerlukan sistem yang pendukung yang besar juga, seperti laboratorium yang besar untuk meningkatkan kompetensi di bidang peralatan. Dan baik di universitas di dunia atau di perusahaan di dunia, peningkatan kompetensi dengan laboratorium yang menunjang ini memang sesuatu yang baik. Tapi di situ ada sisi kesulitannya adalah bahwa ini adalah akumulasi dari biaya. Biasanya pembangunan fasilitas ini adalah akumulasi biaya yang tidak sedikit dalam pembangunan fasilitasnya, dan juga akumulasi dari puluhan tahun, bahkan mungkin 100 tahun, pengalaman dalam melakukan eksperimen dengan peralatan. Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah, tapi kalau kita lihat ke bidang lain, area lain, ini juga bukan hal yang tidak bisa dicari solusinya. Misalkan kalau kita lihat di dunia penerbangan, tentu saja sebagai pilot yang terbaik adalah dengan berlatih menerbangkan pesawat betulan, paling tidak pesawat latih. Tapi ini adalah sesuatu hal yang sulit karena misalkan membutuhkan banyak biaya. Maka di dunia penerbangan misalkan ada simulator yang membantu seseorang untuk memperoleh kompetensi secara cepat dan efisien sebelum dia mulai menerbangkan misalkan pesawat betulan atau pesawat latih betulan sebelum kemudian melanjutkan ke pesawat komersil. Nah, ini sesungguhnya yang saya lihat adalah salah satu peluang yang bisa diperoleh, dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi praktisi listrik termasuk para mahasiswa adalah dengan memanfaatkan simulasi komputer. Karena dengan simulasi komputer maka sistem kompleks itu bisa disimulasikan dan hitungan tangan bisa divalidasi. Jadi kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang sistem yang kompleks karena kita mempunyai peralatan untuk kemampuan untuk mensimulasinya dan bisa memvalidasi hitungan tangan atau membandingkannya dengan hitungan tangan. Tidak cuma dalam sistem, tetapi juga dalam peralatan. Ketika kita mampu mensimulasikan suatu peralatan dengan memodelkan yang baik, kita juga memiliki pemahaman analitis yang lebih baik, yang melengkapi teori kita. Dan ketika kita bicara di dunia akademia, ini juga sebenarnya salah satu untuk mendekatkan mahasiswa dengan keperluan dunia industri saat ini yang juga banyak melibatkan atau banyak menggunakan simulasi atau simulator dalam pengoperasian sistemnya. Dan ini juga
sarana untuk Indonesia, untuk sumber daya manusia di Indonesia, untuk mengembangkan diri, karena dengan simulasi relatif lebih, dalam tanda kutip, lebih mudah untuk mendapatkan hasil karena tools-nya memang lebih fleksibel. Sehingga kita bisa lebih mudah mendapatkan sesuatu yang novel, yang baru, yang berdasarkan kondisi unik Indonesia, kemudian kita bisa mempublikasikan hasil kita, karena publikasi ini sesungguhnya adalah media sosial bagi para peneliti atau para praktisi. Dan ini juga yang kemudian bisa membuka pintu kita untuk menjadi bagian dari kelompok-kelompok expert global. Khusus untuk Indonesia, kita sudah membuktikan bahwa dengan pemanfaatan informasi teknologi, pemanfaatan teknologi komputer, Indonesia loncat cukup jauh ketika kita kemudian bisa memanfaatkan ini untuk perkembangan bisnis digital, e-commerce, online, travel. Indonesia sangat maju dengan didukung oleh penguasaan informasi teknologi ini. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa menjadi juga suatu peluang, potensi buat Indonesia ketika ingin melakukan lompatan kompetensi teknologi di bidang ketenagalistrikan, yaitu dengan memanfaatkan komputer, memanfaatkan perangkat simulasi untuk meningkatkan daya analisa dan kompetensi para praktisi listrik Indonesia, termasuk para mahasiswa yang sedang belajar. Terima kasih.